Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi Universitas Pamulang. Perkenalkan, nama saya Faratun Fauziah dari kelas 02 SMNJE 005 Prodi Manajemen semester 2. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas kewirausahaan saya yang dipimpin oleh Bapak Noto Susanto. Materi presentasi saya adalah sistem moneter. Sistem moneter merupakan lembaga atau institusi yang dapat menciptakan uang kartal, uang giral, dan kuasi. Yang termasuk dalam sistem moneter adalah bank-bank atau lembaga-lembaga yang ikut menciptakan uang giral. Di Indonesia, yang dapat digolongkan ke dalam sistem moneter adalah otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia dan bank-bank pencipta uang giral. Oleh karena itu, sistem perbankan merupakan bagian integral dari suatu sistem moneter. Uang kartal di sini adalah uang yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang yang berlaku dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Kemudian uang giral. Uang giral merupakan dana yang disimpan pada bank-bank umum yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan perantara cek, giro, biljet, dan surat saham, dan lainnya. Uang kuasi merupakan dana pihak ketiga atau DPK yang terdiri dari simpanan berjangka dan tabungan, serta simpanan giro atau valuta asing. Fungsi pokok dari sistem moneter yaitu ada 3. Pertama, melaksanakan atau menyelenggarakan mekanisme lalu lintas pembayaran yang efisien dengan biaya dan hambatan seminimal mungkin. Hal ini bertujuan agar dapat mendorong kelancaran dari kegiatan transaksi dalam perekonomian. Yang kedua, menjadi perantara atau penghubung antara penyimpan atau penabung sebagai pemakai dana. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menjaga tingkat harga pada kondisi yang stabil melalui penciptaan uang dalam jumlah yang sesuai dengan keadaan real perekonomian. Hal ini bertujuan agar dapat menekan tingkat inflasi maupun tingkat pengangguran pada level yang dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Pengendalian moneter. Pengendalian moneter ialah jumlah uang beredar baik dalam standar barang maupun standar kepercayaan tidak boleh terlalu berlebih atau kurang. Kontrol jumlah uang beredar perlu dilakukan untuk menciptakan iklim yang baik bagi stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi, serta kontrol terhadap kegiatan kredit. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui peraturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan sehingga tidak terjadi krisis ekonomi. Kebijakan moneter terbagi menjadi 2. Yang pertama, moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Yang kedua, ada kebijakan moneter ekspansif. Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Tujuan kebijakan moneter ini ada 3. Pertama, kesempatan kerja. Kesempatan bekerja ini semakin besar gairah untuk berusaha, maka akan mengakibatkan peningkatan produksi. Peningkatan produksi ini akan diikuti dengan kebutuhan tenaga kerja. Hal ini berarti akan terjadinya peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan karyawan. Yang kedua, kestabilan harga. Apabila kestabilan harga tercapai, maka akan menimbulkan kepercayaan masyarakat bahwa barang yang mereka beli sekarang akan sama dengan harga yang akan ada di masa depan. Yang ketiga, neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional yang seimbang menunjukkan stabilisasi ekonomi di suatu negara. Agar neraca pembayaran internasional seimbang, maka pemerintah sering melakukan kebijakan moneter.
Sumber-sumber ekspansi moneter yaitu yang pertama, membiayai defisit anggaran pemerintah dengan meminjam dari bank sentral. Yang kedua, ekspansi deposito melalui penciptaan kredit pada bank-bank komersial. Yang ketiga, bersifat eksternal. Bersifat eksternal di sini yaitu menuangkan suplai neraca pembayaran dari luar negeri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.